Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Sabila Maharani dari kelas A2 nomor absen 6 dari Prodi D3 Keperawatan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia serta memberikan implementasi membiasakan perilaku karimah yang saya lakukan sehari-hari yang juga berkaitan dengan materi ini. Memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Sebelum kita membicarakan tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia, kita perlu tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang mana tertera dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, manusia pasti memiliki tujuan penciptaan, sebab penciptaan, hakikat, kewajiban, dan tanggung jawab yang akan saya bahas setelah ini. Keajaiban penciptaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat sempurna. Tubuh manusia bagaikan mesin yang mempunyai struktur yang paling kompleks yang terdiri dari jiwa, raga, dan ruh. Manusia yang awalnya hanyalah sebuah sel sperma yang dipancarkan ke rahim seorang ibu, kemudian terus berkembang membentuk tulang belulang hingga organ dengan sistem perorganisasian yang sangat rumit. Hal ini dijelaskan dalam surat Yasin ayat 77-79 yang berbunyi, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani lalu tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Mengetahui dari penciptaan manusia yang sangat rumit namun terstruktur ini, Allah mengingatkan kita untuk agar tetap tunduk kepadanya dan tidak menjadi pribadi yang membangkang seperti itu. Selanjutnya, hakikat manusia. Berbicara tentang hakikat manusia, aspek-aspek hakikat manusia ini terdiri atas bagaimana asal-usul manusia, bagaimana struktur manusia sebagai kesatuan badan dan ruh, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia dalam kehidupan dunia. Baik itu dari sebagai manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk yang berbudaya, manusia sebagai makhluk susila, dan juga bagaimana manusia sebagai makhluk yang beragama. Manusia dalam aspek makhluk individual tentu harus tertanam iman Islam dalam hatinya agar setiap apa yang ia lakukan tidak membelok ke arah yang negatif dan tetap dalam arahan Islam. Selanjutnya, aspek manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Budaya ini bisa berbicara tentang adat ataupun tentang kesopanan. Kesopanan yang berkaitan dengan budaya ini ada lebih cenderung kepada keidentikan kesopanan. Misal, kalau kita di Jawa, kita lewat di depan orang, kita akan bilang amit atau permisi seperti itu. Dan di setiap daerah tentu berbeda-beda tingkat kesopanannya. Ada yang tingkat kesopanannya cenderung relatif tinggi, ada yang cenderung rendah. Itu berbeda-beda setiap daerahnya. Dan selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang beragama. Dalam Islam, manusia sebagai makhluk yang beragama itu adalah insan-insan yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Namun, sebagai sesama manusia, kami, manusia sebagai makhluk yang beragama, juga bisa mewujudkannya dalam bentuk toleransi antar umat beragama satu sama lain. Selanjutnya adalah sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Sifat-sifat manusia yang tertera dalam Al-Quran, yaitu beberapanya adalah sifat lemah, sifat tergesa-gesa, dan sifat berputus asa. Hal ini juga disebutkan di Al-Quran. Pada sifat lemah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 28. Selanjutnya sifat tergesa-gesa disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 11. Dan yang terakhir sifat berputus asa disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 83. Sedangkan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain, yaitu manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena manusia ini diciptakan dari nafsu dan akal, yang mana ini berbeda dari contohnya hewan. Pada hewan, Allah hanya menciptakan nafsu saja tapi tidak dengan akal seperti itu. Lalu potensi manusia.
Manusia memiliki 3 potensi, yaitu potensi pendengaran atau as-sama, yang kedua potensi penglihatan al-absar, dan potensi pikiran al-afidah. Dengan potensi yang ada, tentu Allah mengajarkan kita bagaimana untuk mengolah potensi kita yang tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang hakikat manusia, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana potensi manusia, dan apa aja sifat-sifat yang dimiliki manusia. Nah, dengan semua yang tadi sudah dijelaskan, hal ini sangat amat berkaitan dengan misi hidup manusia, karena Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sia-sia dan pasti ada tujuannya. Nah, tujuan penciptaan manusia di dunia ini yaitu yang pertama adalah kita untuk beribadah kepada Allah. Hal ini dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tujuan kedua yaitu agar kita manusia menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Berbicara tentang hakikat martabat, kita juga memiliki tanggung jawab di dunia ini. Di sini saya akan menjelaskan sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang Islam dan seorang anak yang akan saya tampilkan setelah ini. Di sini adalah gambaran saya menyapu di rumah, yaitu sebagai implementasi pembiasaan perilaku baik dan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang anak. Selanjutnya adalah contoh tanggung jawab menutup aurat.